Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM A1A2 18050. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal penelitian tindakan kelas, di mana judul proposal penelitian tindakan kelas saya yaitu meningkatkan konsentrasi belajar sejarah melalui media game education di kelas 11 IP 1 MAN 3 Kerinci. Alasan mengapa saya memilih judul ini pada PTK saya, yaitu berdasarkan data yang saya peroleh dan observasi yang saya lakukan pada 2 Februari 2021 telah saya tuangkan di latar belakang proposal saya, di mana latar belakang penelitian tindakan kelas ini melihat data di lapangan. Pembelajaran sejarah di sekolah hanya 4 jam per minggu di setiap kelasnya. Nah, jam ini sangat minim bagi siswa untuk memahami cerita sejarah yang amat panjang dan berarti. Apalagi, siswa yang banyak yang kurang konsentrasi terhadap mata pelajaran sejarah karena mata pelajaran sejarah itu yang sangat diidentikan dengan tulisan. Dan kebanyakan seorang guru juga mengajar di kelas menggunakan model dan media yang kurang kreatif, inovatif, sehingga hasil belajar sejarah akan memburuk. Nah, dari penelitian yang saya lakukan, data yang diperoleh pada saat proses pembelajaran di kelas 11 IPS 1 Men 3 Kerinci, ditemukan bahwasannya siswa sangat terlihat jelas kurang berkonsentrasi pada saat mengikuti proses pembelajaran. Guru itu memberikan sebuah tugas sehingga hasil belajar siswa rendah dari yang diakibatkan dari kurangnya konsentrasi siswa maupun siswi tersebut, di mana sebanyak 15 orang siswa dari 20 orang siswa eh, tidak mampu untuk mencapai nilai KKM pelajaran sejarah, di mana data yang diperoleh nilai 80 hanya 3 orang siswa maupun siswa yang memperolehnya. Selanjutnya 75 hanya 2 orang yang memperolehnya. Di bawah KKM yaitu sebanyak 15 orang memperolehnya. Artinya dari hasil tes eh, tersebut sangat menunjukkan bahwasannya kurangnya dari konsentrasi siswa kelas 11 IPS MAN 3 Kerinci. Tidak lain serta alternatifnya untuk penindakan permasalahan kurangnya konsentrasi tersebut, peneliti menggunakan media game education. Mengapa media game education? Karena menurut peneliti, media game education itu dapat mampu menghilangkan yang namanya kebosanan, kurangnya konsentrasi, dan menggunakan media game education. Peneliti merasa bahwasannya siswa yang kurang berkonsentrasi, khususnya kelas 11 IPS 3 Kerinci, akan lebih bersemangat dan berkonsentrasi pada saat mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan media game education. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya, apakah dengan menerapkan media pembelajaran game education dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa kelas 11 IPS 1 MAN 3 Kerinci, khususnya pada mata pelajaran pendidikan sejarah. Selanjutnya, pemecahan masalah dalam meningkatkan konsentrasi belajar sejarah pada kelas 11 IP 1 MAN 3 Kerinci akan dilakukan menggunakan media game education. Selanjutnya, tujuan penelitian pada penelitian tindakan kelas ini yaitu telah ditetapkan di muka bahwa secara spesifik tujuan PTK ini adalah untuk meningkatkan konsentrasi belajar sejarah yang meliputi hubungan kerjasama, partisipasi, gairah dan semangat belajar siswa kelas 11 IPS 1 MAN 3 Kerinci pada mata pelajaran pendidikan sejarah. Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas
di mana peneliti lebih mengarahkan manfaat ini ke bagi siswa, bagi guru maupun bagi sekolah. Artinya lebih mengarahkan ketiga penerimaan manfaatnya. Pertama, bagi siswa, penggunaan media game education dapat membantu agar belajar lebih mudah dan dapat menambah pengalaman pada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bagi guru, penggunaan media game education dapat menjadi masukan serta menambahkan wawasan serta memperkaya alternatif pilihan model pembelajaran bagi guru, khususnya bagi guru sejarah untuk selanjutnya. Selanjutnya, bagi sekolah, penggunaan media game education diharapkan bahwasanya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sekolah serta menciptakan peserta didik yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. Baik, selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian teoritik, di mana kajian teoritik terbagi menjadi variabel X dan variabel Y, di mana variabel X pada penelitian tindakan kelas ini yaitu adalah konsentrasi belajar dan variabel Y itu adalah media pembelajaran game education. Nah, di mana konsentrasi belajar ini merupakan menurut para ahli, yaitu menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2013, halaman 239, di mana konsentrasi belajar adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan memusatkan satu tujuan serta perhatian pada pembelajaran. Dalam arti kata, pada saat proses belajar mengajar berjalan dengan baik, maka hasil belajar akan menjadi lebih baik pula. Selanjutnya, variabel Y itu adalah media pembelajaran game education, di mana menurut Costikian pada tahun 2013 halaman 20, game ini berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti permainan. Nah, juga dapat dikatakan sebagai bentuk dari karya seni yang mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu, media pembelajaran game education ini adalah suatu media yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar, tetapi dalam hal ini situasi atau kondisi proses pembelajaran tidak membosankan, serta dapat meningkatkan konsentrasi bagi siswa maupun siswa. Selanjutnya ada kajian empiris. Di dalam PTK ini ada 3 kajian empiris, di mana media pembelajaran game education ini pernah diteliti oleh beberapa orang, di mana ada yang di dalam sebuah skripsi maupun di jurnal. Salah satunya adalah jurnal yang ditulis oleh Johan Wahyudi pada tahun 2014 yang berjudul tentang Video Game Education sebagai media pembelajaran sejarah. Volume 1 nomor 2, dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang suatu alternatif dalam pembelajaran sejarah, yakni melalui penerapan media game education dalam mata pelajaran sejarah. Pada dasarnya, selayaknya pengajaran sejarah disesuaikan dengan perkembangan zaman, guna meningkatkan konsentrasi belajar sejarah itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan media pembelajaran game education. Selanjutnya, ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir peneliti lakukan adalah dilakukan 3 siklus, artinya 3 kali siklus. Dapat dilihat bahwasanya di sini ada siswa kelas 11 IPS 1 Matematika Kerinci, ada peristiwa pembelajaran. Ini dilakukan oleh peneliti dalam 3 siklus. Siklus pertama untuk menghasilkan tujuan akhir adalah untuk konsentrasi belajar sejarah, lalu melakukan sebuah revisi, melakukan siklus kedua, hasil akhir juga untuk meningkatkan konsentrasi belajar sejarah, lalu melakukan sebuah revisi dan melakukan siklus ketiga, yaitu tidak lain ialah tujuan akhir juga untuk meningkatkan konsentrasi belajar sejarah.
Selanjutnya, pada konsentrasi, ada pengertian konsentrasi belajar. Tadi telah dijelaskan oleh penyaji tadi, di mana selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar. Itu menurut Engkoswara pada tahun 2012, halaman 11, faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar siswa yaitu lingkungan, modalitas belajar, pergaulan, serta psikologinya. Selanjutnya ada pengukuran konsentrasi, di mana pengukuran konsentrasi ini dapat dilakukan dengan sebuah tes maupun non-tes. Baik, selanjutnya pada variabel Y, yaitu media pembelajaran game education. Ada pengertian media game education. Pengertiannya telah saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya. Selanjutnya ada keunggulan dan kelebihan media game education. Menurut Nia Ayu Sri Wahyuni pada tahun 2016, halaman 141 mengemukakan ada beberapa keunggulan dan kelemahan media game education. Salah satunya adalah seperti keunggulan media game education ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu seorang guru untuk menjelaskan materi. Kedua, dapat digunakan mandiri oleh seorang siswa. Ketiga, dilengkapi dengan materi secara ringkas dan juga tetap mudah dimengerti oleh siswa. Keempat, dilengkapi dengan bahan evaluasi berupa kuis yang berisi materi pembelajaran sejarah. Kelima, file game education berukuran kecil. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak semua siswa mampu membeli komputer maupun Android, karena siswa harus menggunakan seperti komputer maupun Android untuk mengaplikasikan game education tersebut. Selanjutnya, materi sangat terbatas, tidak semua siswa mudah memahaminya. Kadangkala siswa yang sulit untuk menangkap materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, tidak ada respon atau hasil belajar atau salah dari tiap soal tes tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan media game education. Langkah penggunaan media game pembelajaran education, menurut Nia Ayu Sri Wahyuni itu sendiri pada tahun 2016, halaman 141, pertama, guru menyusun atau menyiapkan materi bahan ajar yang akan diimplikasikan ke peserta didik. Selanjutnya, guru menjelaskan materi yang sudah disediakan di game education tersebut. Tiga, kadangkala guru bisa membuat kelompok diskusi maupun dijelaskan langsung oleh seorang guru. Kebanyakan guru yang langsung menjelaskan. Nah, selanjutnya, masing-masing siswa memperhatikan materi yang diperjelaskan melalui media pembelajaran game education yang ditampilkan melalui monitor. Selanjutnya, memanggil nama siswa untuk menanyakan apakah sudah paham dijelaskan oleh guru terhadap mata pelajaran yang diimplikasikan terhadap media pembelajaran game education. Selanjutnya, guru memberikan tanggapan terhadap penanya, respon dari siswa, dan sekaligus memberikan kesimpulan materi yang telah dipaparkan. Dan yang terakhir, setelah itu biasanya guru melakukan sebuah evaluasi melalui berupa tes. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode penelitian. Di mana metode penelitian yang pertama itu ada subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 11 IP1 3 Kerinci. Sedangkan yang dijadikan sebagai objek adalah berupa variabel yang diselidiki dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Selanjutnya, waktu yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 4 bulan, di mana dimulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap pengiriman laporan.
Selanjutnya, prosedur penelitian. Langkah-langkah atau prosedur dalam PTK ini adalah didesain untuk 3 siklus, di mana juga telah saya jelaskan di kerangka konseptual di slide sebelumnya. Pada penelitian ini dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu seperti perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi dan evaluasi, serta analisis dan refleksi. Selanjutnya, teknik dan pengumpulan data. Teknik yang dilakukan serta yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh melalui lembar pengamatan, keaktifan siswa, dan instrumen ukur kuesioner yang telah disusun. Selanjutnya, analisis data. Pada analisis data dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai teknik presentasi dan sebagai tambahan. Dalam PTK ini akan juga dilihat hubungan antara konsentrasi belajar dengan media game education. Selanjutnya, kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dilihat dari mencapai nilai rata pada skala 10-100 yang berarti tingkat penguasaan kompetensi itu minimal 65%. Selanjutnya ada jadwal penelitian, di mana jadwal penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, di mana terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap laporan. Baik, sekian dari presentasi dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.